satu anak usia 1 tahun 7 bulan. Saya ingin menanyakan tips dari dokter, seperti apa sih manajemen ASI yang baik untuk ibu bekerja? Terima kasih, Dok. Halo Ibu Kori, Ananda berusia 13 bulan dan Ibu bekerja ya. Jadi pertanyaannya bagaimana tips manajemen ASI pada Ibu yang bekerja? Mungkin satu yang harus disiapkan dahulu sebelum, ini berlaku buat mungkin yang usianya lebih awal ya. Dari saat Ibu belum mulai cuti hamil, kalau bisa sudah menyampaikan kepada pimpinan atau teman kerja bahwa nanti begitu masuk kembali Ibu memerlukan waktu juga tempat untuk bisa memerah ASI. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mindset manajemen ya. Sebisa mungkin Ibu selalu mempunyai mindset kalau Ibu itu akan tetap bisa mempunyai ASI yang baik dan cukup untuk kebutuhan bayi. Nah, lalu untuk manajemen yang ketiga, ini mungkin manajemen yang paling penting ya untuk mengelola ASI pada Ibu bekerja, time management. Jadi time management bagaimana memerah ASI sesuai waktu yang terjadwal. Karena hal ini menghindari akhirnya Ibu akan berhenti untuk memerah ASI. Mungkin akan lebih membantu kalau Ibu mengatur jadwal atau reminder atau alarm pada ponsel Ibu. Lalu yang kedua, manajemen memerahnya juga. Manajemen memerah ASI itu sebisa mungkin Ibu sudah memang terbiasa memerah, baik memerah manual dengan tangan atau memerah dengan pompa. Pompa juga apakah pompa yang digunakan pompa manual atau pompa elektrik. Jika memerah dengan tangan, itu juga bisa cukup mudah. Ibu cukup membawa cangkir yang besar atau mangkok yang bersih, lalu memerah ASI dan menyimpannya pada botol ASI atau plastik ASI yang sudah Ibu siapkan. Kalau menggunakan pompa manual atau pompa elektrik, pastikan Ibu mempunyai satu alat pompa yang bisa ditinggal di kantor sehingga menghindari nanti tertinggal atau lupa. Jangan lupa juga mungkin perlu disiapkan sikat botol atau sabun untuk mencuci alat pompa setelah dipakai. Lalu berikutnya, sebisa mungkin juga menyiapkan tempat untuk menyimpan ASINya. Ibu bisa membawa cooler box. Nah, nanti bisa mengukur sendiri jarak kantor atau tempat bekerja ke rumah berapa lama. Akan makan waktu berapa lama kita di tempat kerja. Mungkin dalam cooler box perlu menyiapkan beberapa ice pack tambahan ya. Dan di luar waktu memerah sebisa mungkin jangan sering membuka tutup cooler box karena itu akan menurunkan suhu dingin yang ada di dalam tempat cooler box. Akan lebih baik lagi jika di tempat bekerja Ibu seandainya ada freezer atau kulkas, mungkin bisa mengkomunikasikan kepada teman-teman atau atasan untuk izin menyimpan ASI pada wadah yang tertutup. Di atasnya diberi label yang tidak mudah untuk terlepas atau hilang. Begitu, Bu. Halo, saya Adi, ibu 2 orang anak berusia 3 tahun dan 3 bulan. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau ibu menyusui terpapar COVID? Bagaimana dengan proses menyusuinya? Kemudian, kalau bayinya masih ASI eksklusif, apakah harus dibantu dengan susu formula? Terima kasih sebelumnya. Halo Bu Anti, jadi pertanyaan Bu Anti, jika mempunyai bayi yang masih ASI eksklusif dan Ibu terpapar ASI, bagaimana? Bisa memberikan ASI terus tidak ya? Apakah perlu ditambah sufor? Jadi jawabannya begini, jika Ibu yang terpapar COVID tanpa gejala atau gejalanya ringan dan Ibu bisa menyusui secara langsung, Ibu tetap bisa menyusui anak secara langsung di rumah, tapi dengan syarat Ibu harus menggunakan masker N95, lalu area payudara yang akan dipakai untuk menyusui dibersihkan sebelum dan sesudahnya. Ibu juga jangan lupa untuk selalu membersihkan tangan serta area-area yang kontak dengan Ibu sehingga tidak ada potensi penularan ke bayi. Dan pada saat Ibu berada bersama bayi untuk menyusui, sebaiknya area ventilasi di rumah cukup baik ya. Jadi bukan ruangan yang tertutup dengan sirkulasi yang kurang baik. Jika Ibu yang terpapar COVID tidak bisa menyusui secara langsung atau misalkan mempunyai gejala yang sedang, Ibu bisa memerah ASI dan memberikannya nanti lewat ASI perah, dan ASI perah tersebut diberikan oleh orang selain Ibu yang sehat ya, dengan menjaga prokes ketat terhadap bayi, juga membersihkan alat-alat
atau contohnya ya botol ASI atau plastik ASI sebelum ibu memindahkan ASI perah tersebut. Pada ibu-ibu dengan gejala COVID yang berat atau yang dirawat di rumah sakit dan tidak memungkinkan untuk dapat memerah ASI, ibu mempunyai pilihan untuk memberikan ASI donor. Namun harus selalu diingat, ASI donor yang akan diberikan artinya si ASI donor itu harus bebas dari penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat ASI. Contohnya HIV, cytomegalovirus, herpes, hepatitis, ya, CMV. Nah, seandainya syarat itu tidak terpenuhi, baru terakhir kita bisa pakai pilihan susu formula. Jika ibu menentukan pilihan dan untuk menggunakan susu formula, sebaiknya susu formula yang diberikan tidak diberikan melalui DOT, ya. Mungkin bisa dengan metode selain itu, bisa dengan cangkir, cup feeder atau yang lainnya. Sebisa mungkin ibu yang terpapar COVID jika memang bisa menyusui bayi, tetap menyusui bayi baik secara langsung atau lewat ASI perah, karena menurut beberapa literatur di dalam ASI pada ibu yang menderita coronavirus terdapat antibodi yang dapat melindungi bayi terhadap infeksi tersebut. Jadi cukup baik sekali. Nama saya Tamara, ibu dari 2 anak usia 9 dan 1 tahun 1 bulan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara meredakan mastitis. Yang kedua itu adalah bagaimana tips agar bisa terus memproduksi jumlah susu yang bagus untuk anak, karena sebelum 2 tahun tapi saya merasa susu saya kurang jumlahnya. Terima kasih. Halo Ibu Tamara, jadi saya mau coba jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Bagaimana cara meredakan mastitis? Jika ibu mengalami kondisi mastitis atau radang payudara, hal pertama yang bisa dilakukan di rumah, ibu bisa melakukan kompres dingin dulu. Mungkin bisa menggunakan ice pack atau ice gel pada area yang nyeri. Setelah ibu merasa nyerinya berkurang, setelah itu ibu bisa melakukan kompres hangat pada area tersebut dan memijat ringan area payudara yang terasa penuh dan sakit. Jika memang rasa sakitnya ibu tidak bisa tolerir, ibu bisa mengkonsumsi paracetamol yang ada di rumah. Namun jika kondisi mastitis berat dan ibu memerlukan advis untuk pemberian antibiotik, ibu bisa segera mengunjungi dokter atau konselor laktasi, terutama dokter laktasi ya, karena untuk bisa meresepkan antibiotik. Ibu Tamara, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua ya. Adik usianya 1 tahun 1 bulan ya. Lalu pertanyaannya bagaimana tips supaya bisa terus memproduksi jumlah ASI yang cukup karena merasa ASI sudah mulai kurang. Untuk usia 1 tahun memang kebutuhan kalori anak dari ASI bisa memenuhi sekitar 20%. Sampai paling besar 40% kebutuhan kalori harian anak. Jadi memang fokusnya banyak makan di situ. ASI tetap harus diberikan. Bagaimana caranya supaya ASI-nya bisa terus ada hingga nanti 2 tahun atau 3 tahun? Mindset juga harus dirubah ya. Jadi kita sebisa mungkin harus punya tujuan. Saya berniat untuk bisa memberikan ASI, mengasihi hingga 2 tahun atau 3 tahun. Lalu yang penting juga ibu tetap harus menjaga kecukupan kalori harian ibu. Cairan juga jangan lupa. Jadi selalu cukupi kalori, jenis makanan, jumlah makanan yang bervariasi sehingga kebutuhan nutrisi semua bisa terpenuhi pada nutrisi ibu. Cairan juga sama. Ibu menyusui membutuhkan ekstra 500 cc cairan dibandingkan orang dewasa. Jadi kalau kita orang dewasa sekitar 1,5 liter sehari, mungkin untuk busui bisa 2 liter kebutuhan cairannya 1 hari. Lalu hal berikutnya yang juga bisa menjaga volume ASI ibu tetap banyak, tetap rutin untuk menyusui dan memerah ASI. Jangan pasang target saya harus dapat sekian cc ya. Jadi lakukan aja secara natural supaya ASI ibu tuh bisa tetap banyak. Lalu hal yang terakhir, jika memang ibu mempunyai penyakit-penyakit atau kondisi seperti berikut yang bisa membuat produksi ASI berkurang, contohnya ibu mempunyai masalah kegemukan, atau ibu mempunyai masalah gangguan gula darah atau diabetes, atau penyakit tiroid, atau dalam pengobatan steroid dalam jangka waktu yang lama, atau misalkan ibu mempunyai masalah anatomi payudara yang tidak lazim,
ibu bisa segera mengunjungi dokter untuk mendapatkan penanganan. Halo, saya Farah, ibu dari kembar berusia 8 bulan. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, karena si kembar alhamdulillah udah empasi, jadi jadwal menyusunya tuh berubah banget. Nah, sampai sekarang mereka tuh alhamdulillah masih ASI dan insya Allah sampai 2 tahun bahkan lebih. Karena perubahan jadwal ini, jadi sering banget membuat payudara saya itu bengkak, bahkan saya sering sampai menggigil. Nah, sebenarnya jadwal menyusui yang baik seperti apa dan bagaimana mencegah payudara biar tidak bengkak? Nah, pertanyaan satu lagi, apakah wajar jika ada breast acne? Apakah itu karena hormon atau karena apa? Karena kemarin lumayan tiba-tiba kaget nih karena belum pernah sebelumnya, cuman alhamdulillah sekarang sudah hilang. Cuman normalkah jika tiba-tiba muncul satu breast acne gitu? Terima kasih ya dokter. Halo Ibu Farah, saya Dokter Farah, anak ibu kembar ya, usianya 8 bulan. Jadi pada bayi-bayi yang sudah berusia 8 bulan atau di atas 6 bulan, adalah hal yang normal jika frekuensi menyusu pada payudara ibu akan berkurang karena pada usia tersebut bayi memang sudah makan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau yang biasanya rutin menyusu lalu bayi jadi lebih jarang menyusui. Ibu Farah kan anaknya kembar ya, mungkin sudah terbiasa menyusui anak kembar dengan rutin dan jumlah ASINya pasti akan lebih banyak. Sehingga jika itu tidak dikeluarkan secara rutin, otomatis payudara akan penuh, bengkak dan bisa juga terasa nyeri. Jadi yang bisa diantisipasi adalah jika jadwal setelah anak-anak selesai makan, ibu selalu luangkan waktu untuk memerah ASI. Nanti setelah 2 jam atau 3 jam anak selesai makan, baru ibu bisa menyusui secara langsung. Mungkin salah satu tipsnya. Breast acne atau jerawat sekitar payudara ini bisa saja timbul pada saat kita menyusui. Area sekitar payudara itu banyak kelenjar keringat, juga kelenjar yang akan memproduksi zat yang membuat area sekitar areola itu menjadi lembab. Jika ibu berkeringat, sebaiknya cepat membersihkan dan mengganti bra yang dipakai sehingga menghindari terjadinya breast acne. Lalu kalau sudah terjadi, penanganannya harus seperti apa? Jika sudah terjadi breast acne, ibu bisa membersihkan area payudara dengan air hangat dan sabun yang lembut, lalu membersihkannya kembali. Jika breast acne atau jerawat itu kondisinya semakin meradang, merah, atau melebar, atau semakin banyak, sebaiknya ibu bisa mengunjungi dokter laktasi untuk mendapatkan terapi yang tepat.